Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, host Maruli Agus Salim. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Universitas Nias Raya membangun kerjasama strategis di dalam dan luar negeri. Bersama dialog interaktif Horas Medan, produknya Media Delegasi. Tentu kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di studio. Ada Bapak Dr. Martiman Suwaiji Siwa Sarumaha MPD sebagai Rektor Universitas Nias Raya. Di sebelah kanan Pak Martiman ada Ibu Dr. Rabeka Epilin Laila, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Universitas Nias Raya. Tentunya yang tak asing lagi ada Bapak Profesor Dr. Sihol Situngkir, SE MBA, selaku Konsultan Universitas Nias Raya. Apa kabar Prof? Sehat? Sehat. Ya Pak Rektor, Ibu Rebeka ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Universitas Nias Raya diselenggarakan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Nias Selatan atau YPNS beralamat di Jalan Pramuka Nari-Nari, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara. Uniraya berdiri lebih kurang 14 tahun yang lalu, mengelola 4 fakultas saat ini. Dalam perkembangannya tentu terus melakukan langkah-langkah konkret dan strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan dengan berbagai kerjasama tentunya. Baik, kesempatan pertama ini kita ke Pak Martiman dulu. Boleh Bapak ceritakan sekilas seperti apa respon masyarakat dalam mengakses pendidikan di Uniraya yang Bapak kelola. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya ini. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Yahobu, maju ajuah. Pertama sekali kami perlu perkenalkan dulu. Saya sebagai Rektor Universitas Nias Raya yang dipercaya oleh Yayasan Pendidikan Nias Selatan untuk memimpin perguruan tinggi ini. Tentu ini merupakan tanggung jawab yang tidak sedikit. Kalau dari sisi usia yang 14 tahun tadi, itu bukanlah perjalanan yang singkat. Sebelumnya Universitas Nias Raya ini terdiri dari 3 sekolah tinggi. Dan pada tahun 2021 yang lalu baru digabungkan menjadi universitas. Dan ini adalah tahun kedua menjadi Universitas Nias Raya. Dari apa yang menjadi pertanyaan tadi bahwa bagaimana masyarakat mengakses pendidikan. Pertama dulu bahwa pendidikan di Kepulauan Nias itu sangat sulit diperoleh oleh masyarakat, terutama untuk mencapai perguruan tinggi. Tentu ini dibarengi dengan kondisi faktor ekonomi. Dengan kondisi ini maka hadirlah Yayasan Pendidikan Nias Selatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh tingkat pendidikan yang baik juga. Karena selama ini masyarakat Nias ketika lulus sekolah bahkan tidak lulus karena ingin bekerja serabutan yang tidak punya kualifikasi, yang tidak punya potensi, bahkan tidak punya skill. Oleh karena itu kita persiapkanlah masyarakat ini melalui pendidikan yang terjangkau buat masyarakat. Di Universitas Nias Raya ini uang kuliahnya termurah di dunia.
Ini di dunia, bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya di Pulau Nias. Tujuannya adalah agar keterjangkauan pendidikan itu bisa diperoleh oleh masyarakat. Tentu walaupun ini terbilang murah, namun juga masih belum mampu diakses oleh mahasiswa. Oleh karena itu, melalui delegasi TV, melalui pertemuan sore hari ini, kami percaya bahwa akan semakin terbuka mata masyarakat bahwa pendidikan itu merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Inilah hadirnya Universitas Nias Raya. Bagaimana agar masyarakat Nias secara umum memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Tentu ini juga menjadi tanggung jawab bersama, terutama Profesor Syihol Situngkir yang sudah menjadi mitra kami, bahkan menjadi konsultan dalam mendorong agar universitas ini menjadi terdepan, setidaknya di Kepulauan Nias dan apalagi di wilayah 1 Sumatera Utara. Akses inilah yang kita buka. Bahkan kita juga membuka sekarang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya adalah agar mahasiswa bisa terfasilitasi. Kerjasama-kerjasama ini yang terus kita bangun, bahkan boleh saya katakan ini fondasi awal, sehingga ke depan dengan sudah terjalinnya kerjasama akan memudahkan akses bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan bagaimana masyarakat mengakses pendidikan itu sendiri. Baik. Kalau sejauh ini kendala yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan itu yang paling urgen itu apa kira-kira Pak Rektor? Ya, yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan perguruan tinggi adalah pertama dulu dari sisi anggaran. Kenapa dari sisi anggaran? Karena biaya pendidikan tadi yang murah. Kita mau membuat fasilitas yang lebih baik, ini juga dibarengi oleh anggaran. Namun pun demikian, fasilitas ini terus kita dorong. Bahkan dengan kemajuan era teknologi saat ini, kita juga harus adaptif dengan perkembangan zaman. Adaptif juga dengan regulasi pemerintah. Karena bila tidak mampu melakukan sinergitas dalam baik itu regulasi maupun penyediaan fasilitas, maka artinya mahasiswa pun juga akan sulit untuk berkompetisi. Ini yang kita dorong. Jadi itulah kendala. Berharap dengan adanya nanti kerjasama dari beberapa pihak, baik itu lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan stakeholders lainnya, ini akan membuka peluang untuk masyarakat Nias melalui Universitas Nias Raya. Baik, terima kasih Pak Rektor. Cukup menarik bagaimana kendala-kendala ataupun mungkin potensi maupun peluang-peluang yang sudah terlihat di depan sehingga perlu adanya kerjasama apalagi dengan didampingi oleh konsultan akademik ternama sekelas Prof. Syihol Situngkir. Baik, kita ke Ibu Rebecca dulu. Kira-kira kerjasama seperti apa mungkin dalam waktu dekat yang sangat mendesak dilakukan oleh Uniraya untuk pengelolaannya ke depan? Tentunya yang bisa menjawab tantangan maupun kendala yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Silakan Ibu Rebecca. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Rektor bahwa Universitas Nias Raya ingin membangun kerjasama dari pada lembaga-lembaga dan stakeholder yang ada. Dan pada waktu-waktu dekat ini kami berharap adanya kerjasama yang sudah kami bangun sebelumnya, yaitu dengan lembaga bahasa, dan kemudian juga kami juga mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan RRC
Dan juga ke depan kami ini akan mengadakan kegiatan budaya yang didukung oleh Prof. Sihol Situngkir yang akan berangkat ke Belanda dan ke Jerman dan Belanda. Dan tentunya memang kerjasama ini sangat dibutuhkan oleh kami karena Universitas Raya ini masih sangat muda dan memang ingin membuka selebar-lebarnya kerjasama agar Universitas Nias Raya ini dapat maju selangkah demi langkah. Dan kami juga berharap karena kami dalam bidang kemahasiswaan, kami juga berharap ada kesempatan-kesempatan yang luas kepada mahasiswa kami untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah dengan uang kuliah yang bisa dibantu mungkin dari beasiswa. Kemudian juga mendapatkan kesempatan supaya mahasiswa ini bisa magang di luar kampus, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kami percaya dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa ke depan, ini juga akan memberikan sarana yang membuat mereka akhirnya bisa maju ke depan. Gitu. Jadi itu yang kira-kira kami pikir kerjasama ini yang bisa dilakukan. Tentu saja tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kerjasama dalam bidang akademik, kerjasama dalam bidang belajar pembelajaran, perkuliahan, penelitian, dan juga kerjasama dalam pengabdian masyarakat. Jadi itulah yang kami sedang bangun dan mudah-mudahan semakin Universitas Raya semakin bisa melangkah ke depan. Sampai saat ini kira-kira jumlah mahasiswa yang belajar di Universitas Nias Raya boleh Ibu gambarkan? Ya, ada 3.000 mahasiswa. 3.500 mahasiswa yang aktif. Lalu mungkin dengan kendala kemampuan perekonomian membayar uang kuliah, ini bagaimana mengatasinya? Mungkin apakah mereka harus dispensasi kuliah atau mungkin meninggalkan kampus untuk selamanya? Seperti apa gambaran penanganan yang bisa dilakukan Universitas Nias Raya? Ya, kami berharap kami sedang berusaha ke depan gitu ya agar mahasiswa ini bisa mendapatkan lebih banyak KIP ya kuliah yang sudah uang kuliah yang sudah didukung oleh pemerintah, kemudian mendorong agar mahasiswa mungkin bisa melihat peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa gitu. Dan juga bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam membayar uang kuliah, ya kami tetap melakukan pendekatan-pendekatan yang baik supaya jangan sampai mereka akhirnya putus kuliah begitu. Jadi itu yang kami harapkan gitu. Bahkan membuka peluang-peluang supaya para mahasiswa ini bisa mendapatkan uang itu melalui kegiatan koperasi ke depan di mana mereka akan melakukan kegiatan kewirausahaan. Mudah-mudahan ini juga bisa terbangun jalan-jalan ini untuk mahasiswa. Baik, terima kasih. Cukup menarik yang disampaikan Ibu Rebecca. Ya, Universitas Nias Raya kalau bisa kita hipotesa sedikit, bukan sekadar bisnis pendidikan, tetapi banyak hal-hal dalam bentuk sosial mungkin, perjuangan internal kampus, bagaimana mengamankan atau menyelamatkan mahasiswa yang terganjal oleh perekonomian tapi tetap bisa belajar. Saya nggak sabar lagi ke Prof. Sihol. Bentuk kerjasama seperti apa yang mungkin bisa Prof. Sampaikan atau dampingi Universitas Nias Raya ke depannya? Baik, saya punya pengalaman tersendiri. Saya diundang untuk pertama kali memberikan kuliah umum di kampus Universitas Nias Raya. Dan di sana saya sudah melihat betul bagaimana infrastruktur yang sudah dimiliki hingga saat ini. Namun ketika saya dijamu makan malam oleh Bapak Ketua Yayasan sama Ibu,
ketua yayasan juga merangkap sebagai ketua SPI, ternyata kegigihan Pak Ketua Yayasan menurut saya luar biasa karena masih mengandalkan kemampuan finansial sendiri, tidak pernah menggunakan dana dari pihak lain. Ini menurut saya luar biasa, dan saya salut ya melihat Ketua Yayasan yang begitu tegar dan artinya kerja keras, punya semangat yang tinggi. Saya tahu buktikan waktu kita penandatanganan kerjasama mengenai peningkatan mutu lulusan bahasa Inggris dari sejumlah prodi di Universitas Nias Raya. Saya sebagai ya katakanlah konsultan di bidang pendidikan maupun di bisnis manajemen secara umum, saya mencoba mengusulkan kepada ketua yayasan, kalau mau cepat bangkit, maka orientasi cara berpikirnya, mindsetnya pengurus yayasan sudah harus ke investment minded. Artinya apa? Bahwa dana yang ada di perbankan sebenarnya adalah satu peluang mendahulukan pembangunan infrastruktur, baik ruang perkuliahan maupun auditorium dan lain sebagainya. Tentunya analis kredit dari perbankan itu pasti dia tahu apakah perguruan tinggi mampu mengembalikan pokok dengan bunganya. Dan nanti pada akhirnya dalam siklus waktu katakanlah 5 tahun, 10 tahun, itu sebenarnya yang membayar bangunan auditorium atau apapun itu sebenarnya bukan pengurus yayasan semata, tetapi itu adalah orang tua mahasiswa sebenarnya yang bayar itu. Nah, ini belum dimanfaatkan oleh pengurus yayasan. Maka saya melihat bahwa Universitas Nias Raya ini ke depan adalah salah satu universitas yang bisa kita pacu berkembang, karena saya lihat kegigihan dari ketua yayasan dan keseriusannya sampai artinya tertarik dan sungguh memperjuangkan menjadi universitas. Itu yang pertama. Kedua, tentunya ini dari sisi kemahasiswaan kita harus juga menaikkan standar mutu dari outputnya. Maka saya sebagai kerabat dari Pak Rektor dengan Ibu WR3 Ibu Rebeka, saya dengan ikhlas saja mengatakan, mari kita naikkan mutu lulusan kita ini. Ya, dengan kerjasama apa? Kerjasama dengan lembaga bahasa yang sudah ternama di Nusantara, termasuk LIA sebagai contohnya. Dan itu sudah kita lakukan penandatanganan MOU-nya. Nanti tinggal realisasi dalam waktu dekat. Nah, itu salah satu contoh. Lalu yang berikutnya adalah kita coba juga bantu CSR-nya BUMN melalui PT Inalum kemarin. Masuk ya, mahasiswa kita? Masih dalam proses, supaya juga bisa membantu anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi, mahasiswa yang berprestasi tapi kurang baik ekonominya. Nah, kerjasama berikutnya tentunya yang sudah dilaksanakan adalah apa yang sudah kita lakukan studi banding ke Turki akhir-akhir ini. Karena itu kan kerjasama ini tentunya juga harus kita coba lakukan. Nah, tadi malam ada pertemuan dengan Pak Konjen RRC, sangat tertarik mau mendukung, membantu pengembangan Universitas Nias Raya. Inilah jemput bola kita untuk bagaimana mengajak Uniraya supaya bisa bekerja sama dengan baik beberapa perguruan tinggi di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, itu saya pikir dalam rangka memperbaiki tata kelola perguruan tinggi ini masih banyak PR-nya Pak Rektor. Ada kriteria dalam akreditasi masing-masing prodi, ada juga IQ 1 sampai IQ 8, di mana salah satu IQ itu adalah prodinya harus bekerja sama dengan prodi yang sama di luar negeri. Dalam rangka apa?
dalam rangka meningkatkan reputasi perguruan tinggi supaya nantinya bisa mendapat akreditasi internasional. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, yang dalam waktu dekat mungkin secara teknis apa yang mungkin akan ditandatangani kerjasamanya, Pak Syihol? Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rektor dengan WR 3 yang sudah dirasakan saat ini. Tetapi dalam waktu dekat dengan lawatan ke Jerman, dengan ke Belanda, saya mengharapkan bahwa ada kerjasama antar prodi, tetapi ini masih juga melalui ya surat menyurat sebelum kami berangkat ke Jerman tanggal 4 atau tanggal 3 Mei, maka kami harapkan bahwa kerjasama ini sudah mulai dirintis bersama. Lalu yang berikutnya adalah kami mencoba dengan pertemuan dengan Pak Konjen tadi malam. Langkah berikutnya ada kunjungan dari Pak Konjen ke Universitas Nias Raya. Mudah-mudahan kucuran dana untuk pembangunan kampus itu bisa mitra yang ke-9 di Indonesia. Kalau ini bisa diperoleh oleh Uniraya, maka sangat boleh jadi dalam waktu dekat mereka bisa mendapatkan bangunan gedung, ya, yang itu adalah merupakan hibah dari pemerintah RRT. Ya. Itu yang menurut kita sangat menjanjikan saat ini. Tentunya mungkin sudah ada kerjasama lain yang sudah dilakukan pendekatan di luar sepengetahuan saya. Mohon Pak Rektor bisa menambahkan. Baik, terima kasih Prof. Syihol yang sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan hadirnya lembaga pendidikan ini di Kepulauan Nias. Tadi juga saya kemukakan bahwa lembaga ini tidak mungkin berjalan sendiri tanpa ada kerjasama. Maka kerjasama yang sudah kita bangun, terutama dulu untuk perguruan tinggi yang ada dalam negeri. Bahkan dengan Nomensen pun kita sudah kerjasama. Dengan Santo Thomas juga kemarin ketika Prof. Syihol sebagai rektor kita juga membuat kerjasama juga. Dan beberapa perguruan tinggi lain juga di Jawa. Dan juga ke Turki kemarin kita sudah menjalin kerjasama. Harapan kita dari kerjasama ini pertama dulu adalah terjadinya pertukaran mahasiswa. Karena ini akan menjadi embrio untuk mendorong mahasiswa semakin lebih giat lagi untuk belajar, apalagi di era digital saat ini. Dengan kondisi ini tentu akan membuka peluang bagi mereka, entah apapun itu. Tapi setidaknya akan membuka cakrawala berpikir mereka. Bahwa belajar itu bukan hanya dibatasi oleh dinding-dinding kelas, tetapi mereka bisa belajar dan berinteraksi secara global. Ini yang kita harapkan. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Syihol yang sudah memfasilitasi ini. Bahkan tanpa memperhitungkan jerih lelah. Ini adalah sebuah apresiasi yang tinggi dari kami. Sehingga nama Prof. Syihol juga akan terukir di Universitas Nias Raya. Tadi saya katakan bahwa kita tidak mungkin berjalan sendiri. Maka kita perlu berkolaborasi agar proses pembangunan SDM di Kepulauan Nias bisa lebih baik lagi. Bisa sejajar dengan daerah lain. Ini harapan kita. Kedua, dari apa yang kita diskusikan ini, bahwa kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang selama ini juga telah memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat Nias Selatan, khususnya kepada mahasiswa yang kuliah di Universitas Nias Raya. Dengan harapan juga bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut. Karena ini adalah human capital, modal manusia untuk membangun Kepulauan Nias. Tanpa kerjasama dari pemerintah juga, saya yakin ini akan timpang. Jadi inilah harapan kita, dan tentu pendidikan ini juga akan semakin lebih baik lagi ke depan. Sebagaimana harapan kita bersama
untuk menjawab bonus demografi Indonesia tahun 2030 dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita tidak akan mungkin sampai Indonesia Emas itu kalau kita tidak siapkan fondasinya dari sekarang. Itulah harapan dari Universitas Nias Raya. Saya rasa demikian, Pak. Baik, kita ke Prof. Sihol dulu. Satu pertanyaan lagi, Prof, kalau boleh. Tadi sarana prasarana dalam bentuk bangunan-bangunan, mungkin pengembangan fasilitas kampus sudah Prof ungkapkan, termasuk penguatan mutu lulusan dengan berbagai langkah kerjasama yang dilakukan. Terus mungkin Prof ada saran ke Universitas Nias Raya ini, bagaimana dengan penguatan SDM manajerial Universitas Nias Raya secara internal, sehingga apa yang menjadi harapan para pimpinan perguruan tinggi di sana yang sinkron dengan langkah-langkah yang Prof tawarkan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Baik, jadi sebenarnya good university governance itu tidak ditawar-tawar lagi, karena itu adalah menyangkut tata kelola. Oleh karena itu saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Rektor ini. Sebentar lagi Pak Rektor ini malah digadang-gadang ini menjadi pemimpin daerah. Kita doakan. Apabila dia jadi pemimpin daerah, tentunya kan perlu regenerasi kepemimpinan ya. Maka saya harus mengatakan begini, selaku pakar perilaku organisasi, maka kaderisasi itu mutlak. Maka latihan kepemimpinan itu eksekutif ini yang paham tentang good university governance, paham tentang IQ 1 sampai IQ 8, paham tentang kriteria 9 kriteria dalam akreditasi. Itu harus juga dipahami oleh para dekan, para pemimpin, calon-calon ke depan pengganti penerima estafet kepemimpinan beliau ke depan. Itu harus dilakukan. Artinya kita tidak boleh lagi ego bahwa saya akan memimpin Uniraya ini selama-lamanya, tidak. Kita harus mau berbagi, mempersiapkan SDM unggul. Harus ada kaderisasi kepemimpinan di sana melalui pelatihan kepemimpinan. Itu yang kita tawarkan. Saya sebagai kerabat mereka, saya siap memboyong ahli-ahli tata kelola perguruan tinggi dari Jakarta. Ya, tadi kami sudah bicarakan sama beliau. Saya akan membawa Profesor Nadiro misalnya dari UNJ yang sudah memboyong lebih dari 22 prodi akreditasi internasional dari Jerman. Saya membawa World Class University. Ibu itu nanti akan membicarakan akreditasi internasional. Yang terakhir tadi menyangkut Ibu Rebecca. Kerjasama ini nanti di Jerman itu kita undang seorang pakar, praktisioner, Ibu Mina, yang menawarkan magang 3 bulan di Jerman, work and travel di Jerman. Akan kita coba bahwa Uniraya akan mencoba yang pertama, salah satu universitas yang mencoba dapat mengirimkan mahasiswanya bekerja sambil belajar di Jerman selama 3 bulan dengan membawa take home pay lebih kurang 60 sampai 70 juta selama 3 bulan, lalu dapat lulus SKS-nya 20 SKS di luar program studi. Ini kami harapkan Pak Rektor dengan WR3 bisa hadir di Bremen, Jerman, karena salah satu narasumber Ibu Mina orang kita Chinese Indonesia tapi sudah lama di Jerman. Dia sekarang yang menampung yang pemagangan dari Universitas Unimed, termasuk tempoh hari dari Unika Santo Thomas. Nah, ini harapan kita dengan lawatan nanti di 2 negara ini, kita harapkan bahwa ini menjadi momen promosi yang luar biasa apabila ada mahasiswanya Uniraya sudah magang di RRT di Tiongkok, magang di Jepang. Ini adalah marketing mouth, dari mulut ke mulut, tapi justru ini meningkatkan popularitas Uniraya.
Sehingga ini promosi yang paling efektif. Itu sementara yang kita coba tawarkan. Pertama tadi adalah masalah penyiapan kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya melalui persiapan para tendik-tendiknya juga harus kita berikan pelatihan yang serius supaya tata kelola perguruan tinggi, good university governance, bisa segera dieksekusi oleh para SDM, terutama para dekan, kaprodi maupun wakil rektor. Demikian Pak. Baik, terima kasih Prof. Saya nanti punya satu pertanyaan terakhir untuk Ibu WR3. Mungkin dari audien sangat kita hargakan. Jika ada yang mau disampaikan, boleh diajukan pertanyaan. Ya mungkin adik-adik mahasiswa juga mewakili daripada perasaan mahasiswa yang ada di Universitas Nias Raya. Silakan audien kita. Nama saya Valencia Mas Tolpul. Saya berasal dari Universitas Prima Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, apa yang membuat unggul dari Universitas Nias Raya ini? Baik, terima kasih Valencia. Mungkin maksud Valencia ini yang saat ini yang bisa kita anggarkan karena dia memang unggul dalam bidang apanya gitu Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Baik, pertanyaannya cukup baik sekali dan ini pertanyaan yang cukup kritis. Berbicara unggul ini memang ini tahap yang paling tertinggi dalam mencapai sesuatu. Dan tentu ini tantangannya yang tidak mudah juga. Oleh karena itu, sebagaimana visi dari Universitas Nias Raya, yaitu terwujudnya Universitas Nias Raya yang bermutu dan berdaya saing di tingkat nasional berbasis nilai-nilai budaya lokal. Kenapa ini visinya? Karena di era digital ini terkadang kita lupa akan kearifan lokal. Ya. Sementara kita ada sampai saat ini ya karena budaya kita dulu, warisan leluhur kita. Orang tua kita juga sudah memiliki teknologi di saat itu. Maka apa yang kita nikmati saat ini berkat teknologi mereka. Terkadang kita abai terhadap apa yang telah menjadi warisan itu sendiri. Contoh, mungkin kita semua memiliki rumah adat. Saya yakin orang tua kita dulu tidak memiliki pendidikan yang tinggi untuk menjadi seorang insinyur, untuk bisa menghasilkan satu produk arsitek seperti itu. Tentu mereka sudah memiliki teknologi. Bahkan baik itu rumah adat Batak juga, rumah adat Nias itu tanpa paku sama sekali. Nah, kearifan lokal inilah yang terus kita dorong. Artinya kita bukan hanya ambisi untuk mencapai tingkat sebagaimana negara maju, tetapi kita letakkan kembali fondasi itu. Karena teknologi yang kita miliki sekarang saja orang Eropa belajar kok dengan kita. Orang Eropa mau tahu bagaimana masyarakat yang katanya ini, ya kalau boleh kita katakan dalam tanda kutip primitif, kok bisa membangun seperti ini. Tetapi ini bukan primitifnya. Ini bukti peradaban bangsa Indonesia sebenarnya. Itu bagian dari peradaban. Di dalam masyarakat Nias, dari struktur desanya itu, sudah mulai kita masuk ke desa ada yang disebut Babageli Raya, Babageli. Ada Giri Nevali. Giri Nevali ini kalau orang Eropa pakainya red carpet. Tapi dalam masyarakatnya Giri Nevali itu seperti red carpetnya orang Eropa. Yang kalau mungkin Prof. Siol pernah ke desa Bapak Mataluo, salah satu desa yang masih utuh sampai saat ini, itulah Giri Nevali yang di tengah-tengah itu, Prof. Kemudian ada Nevali. Ada Hopo Batu, ada Bale, ada kuburan massal, ada
permandian baik laki-laki maupun perempuan, bahkan ada permandian bangsawan. Ada susunan batu megalit di depan halaman. Dan terakhir ada drainase, ada parit di depan masing-masing rumah itu, artinya tersusun. Jadi saya menilai ini satu bukti peradaban masyarakat di masa itu. Tetapi cukup disayangkan ketika peradaban itu akhirnya tidak bisa diteruskan oleh generasi sekarang. Nah, inilah yang mau kita ambil contoh untuk bisa membuktikan bahwa kita juga unggul di bidang itu. Maka melalui pendidikan ini kita berharap masyarakat itu tidak tercabut dari akar budayanya. Mereka sadar bahwa kita ada sampai saat ini sebagaimana saya kemukakan tadi, itu berkat warisan itu. Sekarang kita tinggal adaptiflah dengan teknologi. Teknologi hadir tujuannya adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Bukan berarti meniadakan apa yang sudah ada sebelumnya. Inilah harapan kita, Uniraya harus hadir untuk mengangkat citra itu sendiri. Kira-kira demikian, itulah keunggulan kita. Ya, baik, ya. Terima kasih Pak Rektor. Saya ada satu pertanyaan untuk Ibu WR3. Dari pemaparan yang disampaikan Pak Rektor, Profesor Syihol, kita tentunya terbersit optimis. Bagaimana nanti Ibu mempersiapkan kampus itu kalau bukan hanya orang Nias atau Kepulauan Nias aja yang sekolah di sana nanti? Mungkin dari Kalimantan atau dari Malaysia, dari India. Tidak singgah ke Medan. Biasanya ke Medan paling cari Unimed. Mereka langsung cari Universitas Nias Raya. Ini akan membuat hal baru mungkin. Ya, bagaimana budaya di sana menerima mereka, bagaimana yang dari luar ini bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan budaya atau kearifan lokal yang ada. Mungkin sekilas aja Ibu Rebecca. Tes. Baik, terima kasih. Pada dasarnya yang ada di dalam mahasiswa yang menimba ilmu di Universitas Nias Raya, walaupun memang perbandingannya tidak terlalu banyak, tetapi sudah ada ya, sudah ada mahasiswa dari luar, ada dari NTT, kemudian ada dari Kalimantan, dan ada juga dari Tapanuli ini ya, mungkin karena saudaranya menikah dengan orang Nias, lalu mereka akhirnya melanjutkan kuliah di Universitas Nias Raya, itu sudah ada gitu. Jadi ya kami berharap ini Universitas Nias Raya bisa terbuka ya buat semua latar belakang. Dan kami juga berharap mungkin ke depan Teluk Dalam bisa menjadi kota pendidikan ya, seperti Salatiga ya, kota pendidikan, atau Jogja, atau mungkin di sekitar Sumatera Utara. Oleh karena itu memang dari awal seperti tadi sudah dikatakan visi Universitas Nias Raya, bagaimana supaya kita secara lokal, secara akar kita menghargai akar, tetapi kita juga berharap supaya kita menjadi orang pribadi yang global, ya, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ya, supaya kita itu menjadi pribadi yang global dan global lokal, itu dimana tetap memiliki akar gitu dengan budaya yang dimiliki, tetapi juga bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi secara global maupun secara nasional. Jadi saya rasa ini tidak menjadi masalah di dalam hal mungkin beradaptasi, baik itu dari mahasiswa yang sudah ada ataupun mahasiswa yang nanti datangnya dari luar, begitu. Baik, terima kasih Ibu Rebecca, Pak Rektor Universitas Nias Raya, Prof. Syihol. Tanpa terasa kita sudah di penghujung durasi yang tersedia. Tentunya dialog interaktif Horas Medan kita padakan sampai di sini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pada tempatnya, tentunya kami mohon maaf. Silakan sampaikan koreksi
para penonton sekalian di kolom komentar di kanal YouTube Delegasi Media. Akhir kata, wassalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera. Media Delegasi, cerdas, elegan, aspiratif.